Ya, baik-baik Ustaz. Kita ke informasi selanjutnya. Batalnya penyelenggaraan haji tahun 2021 menuai kekecewaan dari calon haji dan pengusaha travel. Akibat batalnya haji tahun ini, seorang pengusaha travel haji dan umroh merugi sampai 2 miliar rupiah. Pembatalan ibadah haji tahun 2021 menuai kekecewaan dari pasangan suami istri Sutisno dan Sukaryaningsih. Pak Sutri asal Gresik yang sudah mendaftar jalur Haji Plus sejak 2015 terpaksa menunda kembali keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini akibat pandemi COVID-19. Terlebih, dana ibadah haji sudah dilunasi oleh Pak Sutri ini tahun 2020 lalu. Harapan saya yang mudah 2021 nanti bisa berangkat. Ternyata kemarin ada putusan dari pemerintah yang dinyatakan ada pembatalan. Ya gimana lagi? Kecewa, ya bilang kecewa gimana? Karena ini sudah keputusan pemerintah, mungkin pemerintah sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk jamaah, ya kita mengikuti aja, dan gimana lagi. Pembatalan ibadah haji juga membuat pengusaha travel Haji Plus dan umroh menjerit. Terlebih, sudah ada 400 orang yang mengantre berangkat dari travel ini. COVID mulai kita di bulan 2020 Pak Maliki ya? Itu sampai sekarang kita sudah hampir terus terang hampir 2M lebih Mas kerugian kita. Itu tidak ada keberangkatan karena kita ya bayar listrik, gajian anak-anak, kita tetap buka. Terkait kabar miring mengenai pengelolaan dana haji, Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan dana sebesar 150 triliun rupiah itu dipastikan dikelola secara profesional. Penyelenggaraan ibadah haji 2021 kembali dibatalkan karena pandemi COVID-19 dan belum dibukanya akses ibadah haji untuk jemaah asal Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan melaporkan. Ya, memang banyak sekali jemaah yang menunggu kepastian tentang keberangkatan haji tahun 2021, namun pembatalan ibadah haji terpaksa dilakukan dan tentunya ini yang terbaik untuk kita semua. Nah, Ustaz Atabik, apakah Ustaz sendiri nih punya informasi tentang pembatalan calon jemaah haji tahun ini dan gimana nih menurut Ustaz soal pembatalan calon ibadah haji tahun ini, Ustaz? Ya Mbak Sheila, inilah salah satu dari bagaimana Allah masih menguji kita, menguji kesabaran kita. Dalam kondisi pandemi, sesuatu bisa terjadi tanpa kita prediksikan. Karena memang ini keadaan yang darurat, keadaan yang tidak memungkinkan. Saya mendapatkan informasi itu memang dari Kementerian Agama juga, dan disampaikan oleh pemerintah juga, dari berbagai kerabat-kerabat dan sahabat. Dan memang kita mengatakan yang pertama bahwa kalau betul ini merupakan keadaan yang memang tidak bisa kita hindari, maka itu berarti kita sedang diuji kesabaran. Namun yang kedua tentu ya kita berharap ada solusi-solusi yang terbaik untuk seluruhnya. Solusi untuk para pemegang travel tadi, solusi untuk para jemaah, solusi untuk seluruhnya, sehingga insya Allah dasar dari keputusan ini adalah kebaikan, maka hasilnya adalah juga kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah masalah kebersamaan. Jika semuanya bersama menyadari, semuanya saling merasakan kepahitan ini dan semuanya saling bertenggang rasa, saling peduli, saling berbagi. Ketika mungkin ada sahabatnya yang sudah membayar, namun ada kebutuhan-kebutuhan primernya yang belum terpenuhi, maka kita bisa bantu. Di sini bisa menjadi ajang ujian kesabaran, namun juga ajang ujian empati kita kepada sesama kita. Nabi mengingatkan sebaik-baik orang itu yang paling bermanfaat. Dalam kondisi seperti ini, tentu insya Allah inilah hikmah yang Allah inginkan. Berarti semua kita memberikan manfaat kepada sesama kita dalam kondisi suka, dalam kondisi duka. Sekarang dalam kondisi sulit, Allah uji bagaimana kita tetap memberikan kebaikan kepada sesama kita. Insya Allah nanti pada saatnya Allah membuka seluruh hal-hal yang memadaratkan kita, maka kita dapat kembali melaksanakan itu dengan lebih khusyuk, dengan lebih sempurna. Karena bagaimanapun dalam kondisi seperti ini kadang-kadang ibadah sulit dijalankan secara sempurna, insya Allah. Ya, insya Allah saya setuju banget dengan pernyataan Ustaz gitu ya. Jadi memang kita harus lebih bersabar dan kita juga harus petik hikmahnya. Mungkin ini yang terbaik dan jalan terbaik dari Allah. Kita harus tidak berangkat haji tahun ini, mungkin bisa tahun depan dan jadi bisa lebih khusyuk ibadahnya gitu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.